Nah ini ada pertanyaan yang sedikit keluar dari kripto. Bang, Andrew Susanto di podcast Leon bilang cari mentor yang wise walau nggak kaya. Kaya tapi nggak wise nggak boleh. Gua kayaknya dia nggak ngomong seperti itu, bukan nggak boleh ya. Tapi bisa kasih POV bro tim. Kalian harus tahu setiap orang tuh punya tujuan hidup yang berbeda. Andrew tuh gue kenal secara personal. Andrew itu punya tujuan hidup untuk stabilitas. Ya. Andrew itu kebetulan orang yang sangat pintar dan sangat konsisten dan sangat fokus. Makanya dia jadi sangat kaya. Tapi jadi kaya itu nggak pernah jadi tujuan pertamanya dia. Jadi kalau dia pribadi itu mencari mentor yang wise, karena dia tidak mencari kekayaan dari awal. Dia mencari stabilitas di hidupnya. Beda sama gue. Gue tuh orang yang dari kecil ya gue udah mencari kekayaan karena gue tahu gue mau melakukan sesuatu dengan kekayaan ini. Jadi kalau gue mau cari mentor, gue cari yang menurut gue kaya. Karena kalau misalnya wise ya gue baca kitab suci juga bisa jadi wise. Gitu. Itu lebih wise tuh. Lo dapat semua tuh di situ, ya. Setuju gak lo? Kalau mau wise. Ya atau mungkin ini ya. Itu paling wise. Baca inilah ya, filosofi teras gitu. Ya atau ya baca Plato. Iya. Ya kan? Aristotle lo baca. Nietzsche lu baca, apakah gue baca semuanya? Gue baca semuanya. The things you see when you slowing down. Itu juga boleh tuh. Lu mau jadi wise, bahannya banyak. Iya, sama ngopi di fore gitu kan. Ya. Tapi kalau lu mau jadi kaya, bahannya sedikit. Karena world billionaire tuh gak sebanyak itu. Dan apalagi yang ada akses ke kamera. Orang tanyakan, kenapa gue gak belajar dari Larry Ellison? Karena bahannya gak ada. Gue pengen banget bisa baca dari founder Oracle gitu. Tapi dia gak pernah mau di interview. Contoh misalnya ada orang kaya nomor 1 di Indo gitu kan. Misalnya Jarum Group gitu. Mau di interview. Gue pengen banget nonton interviewnya. Cuman gak ada. Yang paling banyak available tuh Warren Buffett. Ya kan. Kalau Elon Musk kan dia tentang politik. Dia gak pernah bahas ya, tapi ilmu. Buffett kan paling juga setahun sekali. Annual meeting doang. Partnernya udah mati. Sekali. Terus sekarang udah. Iya. Biasa ada 2 kali. Karena Charlie Munger kan ada yang daily journalnya. Tapi kan itu udah meninggal. Udah mati. Jadi udah gak ada bahannya lagi. Dan gue udah habisin semua yang pas di hidup tuh udah habis. Gue udah habis gitu. Ya kadang ulang lagi sih ulangnya. Tapi kayak gak banyak orang kaya yang mau sharing ilmu. Itu yang kalian harus paham tuh. Gak banyak orang kaya yang mau sharing ilmu. Coba deh lu cari di Indonesia triliuner yang masih buka kamera mau ngajarin orang kayak lu. Karena orang kaya itu punya tendensi untuk keluar dari limelight. Keluar dari media. Ya atau orang kaya juga emang sibuk. Sibuk dan sebenarnya mereka gak suka media bro. Ya sebenarnya sama kayak gue lah. Dulu gue juga gak suka media. Dia juga gak suka media. Ya. Tapi kan kita begini karena kita ketemu purpose yang lain di luar dari duit. Ya. Kita keluar purpose ya kita pengen sharing. Kita pengen dokumentasikan pemikiran gue. Karena dulu gue mikir gila keren banget kalau Steve Jobs itu ada yang dokumentasi dari awal dia sampai bikin Apple gitu loh. Ya entah itu jadi Steve Jobs atau enggak kan. Betul entah itu kita gak jadi Warren Buffett, kita gak jadi Steve Jobs. Tapi menurut gue seru aja. Jadi otaknya didokumentasi. Karena mungkin kalau misalnya dulu ya, yang gue bilang TikTok gue tuh masih ada. Gue tuh pengen banget, gue tuh dulu analisa saham tuh kayak gimana sih gitu. Gue pengen inget gitu loh. Karena di ban aja tuh sama TikTok. Ya, gampang lah ya momen sama pasangan sama keluarga aja diabadikan. Iya betul. Kenapa gak momen kita ketika kita perjalanan karir? Coba kalian bayangin ya. Kita kan bilang ini Trump blunder kan. Tapi bisa jadi misalnya 6 bulan lagi ternyata yang Trump sama Biden ini bener. Iya. Kita bakal mikir, oh kita tuh dulu 6 bulan lalu mikir begini. Salah gitu. Itu something yang very interesting untuk kita lihat. Karena kita lihat margin kalau kita yang dulu ya bro ya. Misalnya tahun lalu. Outlook kita. Betapa kita bullishnya sampai Trump. Ya kan. Ya. Sampai dia mengeluarkan tarif yang menurut kita gak masuk akal. Itu progresi memikirnya itu unik gitu. Yes. Dan gue suka banget dengan mendokumentasikan seperti itu, bagian dari belajar untuk gue juga. Ya sama kan. Seperti misalkan di awal tahun ya. Tentang tesis AI misalkan. Ya. Apakah saya waktu itu bullish ke AI? Ya bullish jawabannya. Betul. Apakah tidak terbukti benar dan kita bisa lihat market sekarang ada tarif? Jawabannya saya juga nggak tahu. Kalau tiba-tiba ada tarif dan semua turun. Kalau kita ngomongin AI super cycle in general, sekarang pun funding AI itu malah tambah gila-gilaan. Ya. Jadi kita lihat ya, AI16Z raise 20 billion AI fund. Ya. Aurascape. Ya. Kemudian US boost AI funding. AI super cycle ini masih terjadi ya dari segi funding, sayangnya nggak untuk kripto. Kenapa ya? Karena kebanyakan project di kripto itu cuma boom and bust, betul. Ya, pump and dump yang nggak ada fundamentalnya. Tapi kalau kita lihat ya, day to day funding AI itu terus berjalan. Kalau kita lihat pun juga yang ngomong ya perusahaan-perusahaan AI base, Nvidia ya semua memang lagi merah sekarang. Ya. Karena market kan turun juga. Tapi apakah berarti ya bahwa tesis yang kita sampaikan yaitu
tidak terjadi, ya kita lihat juga ya fundingnya itu tetap jalan. Jadi memang ada dua sisi dari cerita dan ya kita tinggal pilih yang mana sebenarnya ceritanya. Betul.